Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih, Alhamdulillah kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama aku Nabila Azahra. Kalian bisa panggil aku Nabila, dan di sini aku akan memberikan materi tentang insecure. Sebelumnya aku mau ngasih tau ke teman-teman, kenapa sih teman-teman ini harus dengerin materi aku dari awal sampai akhir. Karena menurut aku materi aku ini sangat penting banget, karena aku akan membahas tentang apa itu insecure, penyebab insecure, lalu dampak dari insecure, dan tentunya cara kita untuk meminimalisir rasa insecure tersebut. Oke, pertama aku akan mulai tentang, sebenarnya teman-teman nih udah tahu belum sih apa sih arti dari insecure ini? Oke, akan aku bantu ya. Jadi insecure ini adalah rasa ketidakpercayaan kita, rasa ragu kita, rasa cemas kita terhadap kemampuan yang kita miliki. Biasanya, orang-orang yang memiliki rasa insecure ini akan cenderung merasa cemas terhadap tujuan hidup mereka, terhadap hubungan mereka dengan orang lain, serta tingkat kapabilitas mereka dalam menghadapi masalah mereka. Oke, jadi aku akan lanjut lagi ke apa sih penyebab dari insecure ini. Jadi penyebab insecure ini di sini aku akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah terlalu sering mengalami kegagalan, lalu yang kedua ada sering mendapatkan penilaian buruk dari orang lain, dan yang ketiga adalah pola asuh yang kurang tepat. Aku akan bahas dari yang pertama, yaitu seringnya mengalami kegagalan. Ini merupakan salah satu penyebab insecure yang paling banyak terjadi ya, karena apabila kita mengalami kegagalan, tentunya kita akan menjadi ragu terhadap kemampuan apa sih yang kita miliki, sehingga ini bisa menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan diri kita. Lalu yang kedua adalah sering mendapatkan penilaian buruk terhadap orang lain. Jadi orang lain itu sering ya memberikan komen-komen negatif terhadap diri kita untuk alih-alih membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Namun sebenarnya kalau kita tidak cukup baik dalam menanggapi hal ini, kita tidak cukup siap untuk menerima kritikan dari orang lain terhadap diri kita, ini akan menjadikan bumerang untuk diri kita sendiri, karena kita akan menjadi semakin ragu dengan kemampuan diri kita, semakin ragu dengan fisik kita, dengan semua kemampuan kita akan menjadi ragu, dan ini akan membuat kita semakin merasa insecure. Lalu yang ketiga adalah pola asuh yang kurang tepat. Maksudnya gimana sih pola asuh yang kurang tepat? Jadi biasanya nih orang tua tanpa disengaja memberikan dorongan-dorongan kepada kita yang sebenarnya itu akan memicu rasa insecure. Contohnya adalah sering membuat kita harus yang paling unggul, harus menjadi nomor 1, dan lain sebagainya. Dan apabila kita gagal dalam menuruti semua kemauan orang tua kita, tentunya kita akan merasa insecure, merasa bingung, merasa cemas dengan apa sih sebenarnya kemampuan yang kita miliki. Kita akan ragu. Jadi inilah yang menyebabkan tingkat kepercayaan diri kita menjadi rendah. Lalu aku akan memberitahu juga tentang apa sih dampak dari insecure apabila ini dibiarkan terlalu berlarut-larut. Apakah ini sebenarnya bahaya? Sebenarnya ini adalah suatu kesehatan mental yang cukup berbahaya ya menurut aku, karena apabila dibiarkan berlarut-larut, insecure ini bisa menyebabkan kita menjadi sering menyalahkan diri sendiri, lalu sering juga kita merasa cemas, kita merasa ragu, tentunya kita tidak mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi, lalu kita juga bisa merasa cemas dengan diri kita, terus kita khawatir, lalu kita depresi, mempunyai tingkat emosional yang tinggi, dan tentunya ini akan mengganggu juga ke kesehatan kita yang lain. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah merasa depresi, kita sudah stres, kita sudah mempunyai emosional tinggi, kita sudah sering overthinking, itu akan memicu kita jadi kurangnya nafsu makan, kurangnya waktu tidur kita, karena terlalu memikirkan hal-hal yang mencemaskan diri kita sendiri gitu kan. Lalu ada gak sih caranya untuk kita meminimalisir rasa insecure ini? Ada. Jadi dari materi ini aku akan memberikan 3 poin penting dari apa aja sih sebenarnya hal-hal yang bisa mencegah kita untuk meminimalisir rasa insecure ini. Jadi aku akan ngasih tahu yang pertama adalah kita harus mencintai diri kita sendiri, karena menurut aku semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan dari diri kita ya siapa lagi kan? Lalu yang kedua adalah kita harus
menjadikan kesalahan kita atau kegagalan kita itu sebagai motivasi kita di kedepannya. Jadi apabila hari ini kita melakukan kegagalan, hari ini kita melakukan kesalahan, sebaiknya langsung dievaluasi, langsung dicari tahu apa penyebabnya, lalu dijadikan pembelajaran, dan nextnya kita akan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, aku menyarankan kita untuk melakukan apresiasi terhadap apa-apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Biasanya ini aku melakukannya dengan cara self reward, entah 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, yang tujuannya memang untuk menyenangkan diri aku sendiri supaya aku lebih fresh dan lebih bisa meningkatkan kualitas diri aku. Sekian sih dari aku, materi aku sudah cukup sampai di sini. Aku minta maaf apabila penyampaian aku masih kurang baik, masih banyak kata-kata yang terbata-bata, atau cara penyampaian aku yang terlalu cepat. Aku mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.